Hi teman-teman semuanya, welcome back to our video. So today everyone would like to continue our previous video, still talking about reading comprehension questions and how to answer it. Jadi hari ini saya akan melanjutkan materi masih mengenai reading comprehension. Minggu lalu bukan minggu lalu ya, di video sebelumnya saya sudah membahas materi yang berkaitan dengan jenis-jenis pertanyaan yang ada di Reading TOEFL. Uh, ada beberapa ya, termasuk main idea, organization of ideas, vocabulary, dan lain sebagainya. Dan di video sebelumnya, fokus penjelasan saya adalah jenis soal-soal main idea. Nah, hari ini saya akan lanjutkan ke jenis pertanyaan selanjutnya dari Reading TOEFL yang tidak kalah pentingnya untuk kita pahami dan juga harus tahu ciri-cirinya dan bagaimana cara menjawabnya. Nah, jenis pertanyaan yang kedua adalah pertanyaan organisasi gagasan atau the organizations of ideas. Jenis pertanyaan ini tidak terlalu sering muncul di soal reading, tapi eh, jika pertanyaan yang muncul, maka kita juga harus tahu bagaimana cara menjawabnya dan bagaimana ciri-ciri dari pertanyaannya. Nah, jadi apa itu pertanyaan organisasi gagasan atau organization of ideas? Ini adalah bagaimana teks itu disusun oleh penulis ya. Bagaimana setiap paragraf itu saling berkaitan. Ya, ini lebih ke coherence ya. Bagaimana ide yang ada di antara paragraf itu dihubungkan. Apakah dihubungkannya itu berdasarkan dari hal-hal yang umum ke hal-hal yang khusus gitu ya, atau apakah dihubungkan melalui chronologicals ya. Chronologicals itu adalah seperti cerita ya, urutan cerita, dimulai kapan terjadi dan lain sebagainya. Itu adalah hubungan antar paragraf. Nah, nah, jadi soal organisasi ini biasanya di soalnya juga ada beberapa kata kunci ya, tapi tidak hanya kata kunci ini saja yang digunakan, jadi ada kata kunci yang lain yang divariasikan, tapi umumnya ini adalah kata kunci yang sering muncul di soal-soal organisasi gagasan atau organization of ideas. Oke, sebentar. Oke, kata kunci yang sering digunakan itu adalah seperti kata organize atau related to. Ya, contoh soalnya, how is the information in the passage organized? Bagaimana informasi di dalam teks itu diorganisasi atau disusun ya, atau dibentuk gitu ya. And how is the information in the second paragraph related to the information in the first paragraph? Jadi bagaimana informasi di paragraf kedua berkaitan dengan informasi di paragraf pertama. Oke, ini lebih ke arah bagaimana kedua paragraf itu dihubungkan gitu ya. Tingkat kesulitannya bisa dikatakan menengah atas. Nah, karena ini lumayan tricky juga, ya. Cara jawabnya sebenarnya mirip-mirip dengan main idea ya. Kita tidak perlu membaca keseluruhan teks untuk menemukan jawabannya. Cukup dengan membaca bagian tertentu di dalam teks, maka kita bisa menemukan jawabannya. Jumlah soal ini lebih sedikit ya, 2 sampai 3 soal. Nah, jadi soal-soal organisasi gagasan ini eh, lebih jarang muncul ya dibandingkan soal-soal yang lain. Tapi setidaknya kita tahu cara jawabnya seperti apa. Strategi menjawabnya, yang pertama adalah bacalah kalimat awal setiap paragraf. Biasanya soal-soal organisasi ini muncul pada soal yang teksnya itu lebih dari satu paragraf. Ya, jadi bacalah kalimat awal setiap paragraf dan perhatikan dan pahami, ya, perhatikan dan pahami. Yang paling penting kuncinya, pahami bagaimana setiap kalimat tersebut saling berkaitan atau disusun. Nah, perhatikan, setelah kita membaca kalimat awal setiap paragraf, terus kita perhatikan bagaimana dua kalimat itu, misalkan teksnya itu terdiri dari dua paragraf. Berarti yang kita baca adalah kalimat pertama setiap paragraf. Nah, bagaimana kedua kalimat tersebut saling berhubungan? Apakah berhubungannya secara hal general atau spesifik, atau sebab akibat, cause and effect, atau definitions of examples and examples or contradiction.
Jadi apakah berlawanan dan lain sebagainya. Kalau general to specific berarti menjelaskan hal-hal yang umum dan dilanjutkan hal-hal yang khusus. Kalau cause and effect ada sebab dan nanti disampaikan akibatnya. Kalau definition example biasanya ini dikawali oleh kata-kata divine, terdapat kata-kata seperti divine ya, atau menggunakan verb be seperti is, are yang menunjukkan definition. Nah, ini biasanya berupa definisi. Kalau contradiction itu lebih ke perbedaannya, kayak tolak belakang. Misalkan di paragraf pertama, sebuah kasus itu atau sebuah isu itu misalkan supports, ya, di supports. Nah, tapi ternyata di paragraf kedua itu di deny misalkan, atau disangkal atau ditolak misalkan. Ya. Nah, ini adalah contradiction. Oke. Nah, sekarang coba kita lihat ke contoh soal berikut ini. Nah, di sini sebenarnya nggak ada ya yang kata kunci yang kita lihat tadi yang seperti yang di atas ya, organize maupun related to. Tapi di sini adalah soal yang menunjukkan bahwa ini adalah organization of ideas. Karena dia bilang di second paragraph, bla bla bla. Jadi soalnya ini misalkan dikaitkannya dengan the first paragraph. Ya, oke. Karena ini dikaitkan dengan the first paragraph, berarti ini adalah keterkaitan antara dua paragraf. Berarti ini adalah soal organization of ideas. Nah, kalau kita perhatikan, di second paragraph, katanya ya, apakah di second paragraph ini provide examples, memberikan contoh to support the ideas in the first paragraph. Seperti mendukung ide-ide yang ada di first paragraph. Berarti lebih ke supports. Apakah memberikan contoh yang mendukung ide? Nah, apakah misalkan paragraf kedua ini memberikan contoh, terus yang B precedes the ideas in the first paragraph. Apa mendahului ide gitu ya? Atau C outlines, menyajikan dampak. Berarti ini adalah cause and effect. Atau D refutes the ideas in the first paragraph. Ini lebih kayak menolak gitu ya. Atau kalau saling bertentangan gitu. Nah, jadi apakah memberikan contoh, ataukah mendahului, atau sebab akibat, atau lebih ke menolak ya, atau menyanggah. Nah, kalau kita perhatikan, karena inilah soalnya itu soal organization of ideas, maka yang perlu kita baca adalah kalimat awal setiap paragraf. Oke, sekarang kita coba tandai kalimat-kalimat yang harus kita baca. Oke, ini ya. Nah, dan selanjutnya kita pahami ya. Harus kita pahami karena step yang paling penting ketika kita mengerjakan soal reading adalah kita paham apa yang kita baca ya. Eh, Bagaimanapun trik dan tips yang diberikan, tapi kalau kita tidak paham apa yang kita baca ya agak sulit juga ya. Maka harus ditingkatkan nih kosakatanya, vocabulary-nya harus ditingkatkan. Oke. Okay. If asked who invented the game of baseball, most Americans would probably reply that it was Abner Doubleday. Jadi jika ditanyakan siapa yang menemukan permainan baseball, kebanyakan sebagian besar orang Amerika akan menjawab bahwa itu adalah si Abner Doubleday. Jadi orang-orang Amerika kebanyakan percaya bahwa yang menemukan permainan game baseball itu adalah Abner Doubleday. Oke, itu menurut paragraf pertama. Bagaimana dengan paragraf kedua? Today, hari ini, kata gitu ya, saat ini, most sports historians, kalau tadi menurut orang Amerika, sekarang ini menurut sejarawan olahraga. In agreement, setuju bahwa Doubleday really did not have much to do with the development of baseball. Jadi Doubleday ini katanya tidak ada kontribusinya dalam perkembangan baseball. Nah, kalau paragraf pertama itu supports, paragraf kedua ini adalah deny. Maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa paragraf ini disusun secara contradiction. Maka D yang paling tepat. Karena kan contradiction ya, saling bertentangan. Oke. Nah, coba kita lihat jadi soal yang lain. Contoh soal yang lainnya.
Nah, kalau kita lihat nomor satu, how is the information in the passage organized? Ini ada kata kunci organize ya. And what the type of information is included in the third paragraph. Ini adalah what type of information in the third paragraph. Ini juga sama adalah jenis soal organization. Ya, informasi seperti apa yang termasuk di paragraf ketiga katanya. Oke, kalau kita lihat nomor satu, how is the information in the passage organized? Maka kita sama, baca kalimat awal setiap paragraf. Maaf ya, nggak terlalu rapi ini. Oke, apa? Nah, kalau kita perhatikan, conflict within an organization is not always viewed as undesirable. Jadi katanya konflik itu dalam sebuah organisasi tidak selalu dipandang sebagai sesuatu yang tidak diinginkan. Berarti konflik ini sebenarnya dalam organisasi bisa dikatakan sesuatu yang dibutuhkan atau diinginkan gitu ya. Oke, according to traditional view of conflicts, jadi menurut pandangan pandangan tradisionalis gitu ya, mengenai konflik ini, jadi konflik dianggap itu harmful, berbahaya untuk organisasi katanya. The interactionist view conflict, tapi sebaliknya, menurut pandangan interactionist, konflik ini katanya memegang peranan penting ya dalam sebuah organisasi by reducing complacency among workers. Jadi intinya bahwa menganggap bahwa konflik ini penting gitu ya. Nah, jadi kan apa yang dikatakan oleh traditional views dengan interactional view kan itu kan berbeda ya. Nah, kalau lebih jelasnya lagi, di sini ada clue on the other hand. On the other hand ini artinya sebaliknya berarti menunjukkan kontra. Kontra ya, contradiction. Maka kita carilah yang contradiction. Nah, kalau kita lihat yang A, the origin of ideas of a conflict is presented. Jadi ide dasar dari konflik ini disajikan. Berarti nggak ada bentuk kontra di situ ya. Oke, kalau C juga sama. Two theories discuss the strengths. Ini lebih ke kelebihan dan kelemahan. Bukan ya. Yang the examples. Nah, tidak menyebutkan examples. Maka yang pertama adalah contrasting views. Pandangan yang berbeda ya. Atau pandangan yang bertolak belakang mengenai konflik. Maka B lah jawabannya. Oke, nomor 2. What types of information is included in the third paragraph? Berarti ya sudah pasti tadi ya, ada dua pandangan tadi ya. Pandangan pertama adalah traditional views, yang kedua adalah interactionist view. Maka cari yang perbandingan. Maka jawaban adalah yang kalau kita lihat ya, a comparison of interactionist and traditionalist view of conflict, a discussion, a weakness, ini bukan ya. An outline, a type of manager who prefers, bukan. Description of one of opposing views of conflict. Maka jawabannya adalah comparison. Tadi ya, comparison, contrast. Oke. Selanjutnya, nomor 3. What types of information is included in the first paragraph? Ini juga soalnya organization. Nah, kalau kita lihat pilihannya itu lebih lebih singkat ya. Apakah sebuah argumen, definisi, opinion, atau teori? Nah, ini lebih gampang nih. Ya, kalau argumen berarti ya itu berupa fakta-fakta gitu ya. Kalau definition biasanya ada petunjuk kata kunci seperti divine dan lain sebagainya yang menunjukkan definisi. Kalau opinion berarti ada kata-kata seperti uh, in ada kata-kata opinionnya. Kalau teori berarti ini ada sama ya. Teori juga kayaknya lebih ke definisi juga bisa ya. Nah, kalau kita perhatikan cara jawabnya juga sama, yaitu dengan membaca kalimat pertama setiap paragraf. Oke, apakah ini teksnya disusun berbentuk argumen, definition, opini, atau teori? Nah, kalau kita perhatikan, IQ or intelligence question is defined. Karena di sini ada kata kunci is defined,
maka sudah pasti ini adalah berupa definisi ya, karena diawali oleh definition. Ini juga sama. The standardized IQ test is katanya has been possible to. Jadi ini lebih ke definition, lebih ke arah memberikan definisi. Maka jawaban tepat adalah yang B. Oke, jadi pada intinya teman-teman itu adalah cara kita menjawab soal-soal organization of ideas. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana setiap paragraf itu dihubungkan. Ya, paragraf 1 dengan paragraf 2, bagaimana informasinya atau idenya dihubungkan. Apakah disusun dari hal yang khusus ke hal yang umum atau umum ke khusus gitu ya. Apakah berupa sebab akibat dan lain sebagainya. Oke. Ya, sekarang kita masuk ke jenis soal berikutnya, yaitu adalah jenis soal rujukan atau pertanyaan pronoun reference. Ya, pronoun reference. Nah, jadi pronoun reference ini adalah rujukan ya, rujukan. Biasanya rujukannya berupa subject pronoun atau object pronoun ya, seperti I, you, we, they, she, here ini ya. Ini adalah pronoun rujukan yang biasa digunakan di teks ya. Subjek dan objek pronoun bisa juga kadang ada juga yang posesif ya, tapi posesif jarang sih ditanyakan. Yang seringnya itu ini, subject dan object pronoun. Seperti I, you, we, they, she, he, it. Kalau objeknya I berubah jadi me, you, him, her, it, us, you, them. Ya. Nah ini adalah pronoun reference. Pronoun reference ini adalah jenis pertanyaan yang bisa dikatakan mudah, tapi juga kadang menjebak ya. Karena kita tidak bisa melokasikan atau menentukan kira-kira pronoun yang ditanyakan itu rujukannya kemana gitu ya. Nah, ini contoh soalnya, misalnya the pronoun they in line 5 refers to. Jadi kata ganti they, mereka ini di baris kelima katanya merujuk kemana. Atau yang nomor 2, pronoun it di baris ke-8 ya merujuk kemana. Inilah contoh dari soal-soal main idea. Nah, bagaimana cara jawabnya? Cara jawabnya adalah kita harus mencari rujukannya itu ke satu kalimat atau satu klausa sebelum. Oke, satu kalimat atau satu klausa sebelum. Satu kalimat atau satu klausa sebelumnya. Oke, kalau klausa berarti uh, satu kalimat ya, bisa jadi satu kalimat sebelumnya. Kalau kalimat itu berarti di akhir titik ya. Kalau satu klausa berarti ada dua klausa, misalnya tiga klausa dalam sebuah kalimat, berarti kita merujuknya ke klausa sebelumnya, satu klausa sebelumnya. Misalkan, I go to Bandung and my mother go to Bogor, misalnya. Berarti I go to Bandung and my mother. Berarti yang klausa yang pertama I go to Bandung, yang klausa yang kedua adalah my mother go to Bogor. Maka misalkan kalau yang ditanyakan itu adalah my itu merujuk kemana, berarti rujukannya adalah satu klausa sebelumnya, yaitu I go to Bandung. Klausa ya. Oke, bagaimana cara menjawabnya? Tadi ya, berarti kita baca satu klausa atau satu kalimat sebelumnya. The pronoun they in line 5. Berarti kita cari ya. Berarti they di baris kelima itu ya kita tentukan they. Iya, they ya. Maka kita baca satu kalimat sebelumnya. Berarti satu kalimat atau satu klausa. Berarti kita lihat dari titik. Nah, di titiknya ya. Berarti ini. Nah, karena posisi they ini sebagai subjek, maka kalau seandainya posisinya sebagai subjek sini, maka rujukannya biasanya juga subjek ya. Ya, tapi tidak bersifat mutlak ya, bisa juga berubah. Tapi pada intinya, kalau they ini kan jumlahnya banyak ya, maka yang dirujuknya juga harus jumlahnya yang banyak gitu ya.
Nah, berarti kalau kita perhatikan, subjeknya dari kalimat ini adalah yang mana kira-kira? Apakah human areas? Kita lihat. Nah, human areas tidak ada ya di kalimat yang ini. Kalau tidak ada di kalimat sebelumnya berarti sudah pasti salah. Karena rujukan kita itu satu kalimat atau satu klausa sebelumnya. Kalau apakah insects? They have digestive fluids to obtain necessary nitrogen from the insects. Nah, insects juga kurang tepat ya, karena posisinya sebagai objek. Atau digestive fluids juga sama. Ya, ini di sini posisinya, bukan di kalimat ini. Maka yang paling tepat adalah these plants. Nah, these plants ini adalah sebagai subjek dari kalimat sebelumnya. Oke. Nomor 2, the pronoun it in line 8. It, line 8. Ini ya. Nah, berarti kita perhatikan nih, ada koma di sini. Berarti kalau kita perhatikan ini ada satu klausa di sini, ada satu klausa lagi di sini. Maka fokus kita itu bukan klausa yang ini ya, bukan yang ini fokus kita, tapi satu klausa sebelumnya. Satu klausa sebelum it itu adalah dari when. Nah, ini harus hati-hati nih ya. Saya terjebaknya di sini. Ya, maka it berarti refers to. It ini jumlahnya satu dan posisinya sebagai subjek. Ya, berarti kira-kira mana ya? Apakah variety? Di sini tidak ada variety. Sandu, kalau seandainya kita merujuknya, kalau seandainya satu klausa adalah dari sandu, maka bisa jadi sandu ya. Tapi kan klausa yang kita rujuk itu ini. When an insect lands on. Nah, bukan sandu ini. Leaf. Oh ya di sini kan leaf yang jamak di sini ya. Oh ini leaf yang tunggal, ini bukan. Maka jawaban adalah yang C. Nah, itu adalah cara menjawab soal-soal reference. Lagi. Ya kita lihat nih nomor 1. The pronoun it in line 2 refers to. It baris kedua. Berarti ini ya. Apakah equinox, the sun, harvest moon, atau the night? Oke, kalau kita perhatikan, ini posisinya sebagai subjek, maka pasti anggapan kita rujuknya ke sini ya, the full moon. Tapi kan di sini full moon nggak ada. Ya, berarti kira-kira apakah ke equinox, apakah misalkan the sun, harvest moon, atau night? Maka kalau untuk lebih gampangnya, kalian juga bisa artiin kalimat ini ya. Kira-kira mana yang lebih logis kalau kita rujuk gitu ya. Misalkan, it is a bright moon. Itu adalah bulan yang bersinar. Nah, kira-kira bulan yang bersinar yang mana? Apakah the sun? The sun sudah pasti bukan bulan ya. Apakah equinox? Equinox of the suns. Equinox itu adalah bagian dari sun. Nah, bukan juga berarti. Apakah night? Apakah malam itu bulan? Ya bukan. Ya. Maka yang paling tepat adalah harvest moon. Berarti. Jadi the full moon itu adalah nama lain dari harvest moon. Oke, berarti ini rujuknya ke harvest moon. Oke, nomor 2. The pronoun they in line 2 refers to. They, berarti ini ya. Berarti kita lihat klausa sebelumnya atau kalimat sebelumnya. Ini berarti ini klausa sebelumnya. Oke, they. Berarti they ini jumlahnya banyak, berarti merujuknya kemana ya? Untuk lebih gampangnya lagi kita baca aja kalimatnya ini. They can work. Mereka bisa bekerja. Kira-kira mana yang bisa bekerja? Apakah farmers, nights, time of the year? Kalau kita lihat, nights, mungkin nights bisa bekerja ya. Dan ditambah nights di sini juga adalah nights yang tunggal ya. Di sini kan banyak. Time of the year. Oh, nggak ada di sini. Northern and Southern Hemisphere juga nggak ada di sini. Maka yang paling tepat adalah farmers. Oke, contoh lain. The pronoun it in line 2 ya, refers to it has grown. Berarti ini subjek ya. Maka subjek sebelumnya adalah apakah Mardi Gras, French, that time, New Orleans. It has grown in popularity. Kira mana yang popularity ya?
Maka karena posisi it ini sebagai subjek, maka lihat aja subjek kalimat sebelumnya. Berarti adalah Mardi Gras. Maka yang dirujuk adalah Mardi Gras. The pronoun they in line 6. Line 6. Iya. Nanti kita lihat di sebelumnya. They can take part in a week on non-stop activities. Ini ada kata kunci activities. Seperti bisa melakukan aktivitas. Nah, bisa melakukan aktivitas apa? Apakah numerous festivities? Festivities? Bukan ya. Various countries juga bukan. Non-stop activities? Ya bukan rujukannya. Maka rujukannya adalah yang oke, nah itulah soal-soal pronoun reference. Jadi pada intinya untuk menjawab soal-soal pronoun reference ini berarti kita harus membaca satu kalimat atau satu klausa sebelumnya untuk menemukan rujukannya. Dan walau hati-hati, kita juga harus hati-hati ya. Nah, kita lihat pronoun itu jumlahnya tunggal apa jamak gitu ya. Atau kalau seandainya kita baca satu kalimatnya logis nggak kira-kira kalau kita rujuk ke kata ini. Nyambung nggak gitu ya rujukannya. Misalkan tadi, they can work. Apakah malam bisa bekerja? Gitu ya. Maka ya pekerja itu kan disandingkannya ke manusia. Berarti itu farmers. Jadi seperti itu ya. Ada banyak cara untuk memvalidasi jawaban kita ya. Apakah misalkan ini rujukannya ke orang yang tepat atau ke benda yang tepat. Oke, ya. Selanjutnya kita masuk ke jenis pertanyaan yang keempat. Itu adalah pertanyaan kosakata. Jadi memang di soal-soal reading TOEFL banyak sekali soal-soal vocabulary ini ya, atau pertanyaan kosakata ini. Mostly yang membuat skor kita rendah itu adalah di soal-soal ini ya. Karena kita tidak bisa memilih atau menemukan sinonim yang paling tepat untuk kata yang ditanyakan. Jadi di soal-soal reading TOEFL itu yang ditanyakan sinonim ya, persamaan makna atau persamaan makna lah ya dari yang ditanya kata yang ditanyakan. Vocabulary questions. Nah, eh, masalah kita di soal-soal vocabulary ini adalah karena kurangnya kosakata kita gitu ya. Atau kata-kata yang ditanyakan itu adalah kata-kata yang kita tidak familiar atau baru pertama kali kita bertemu kata ini gitu ya. Dan kita juga nggak tahu nih kira-kira sinonimnya apa. Nah, yang akan saya sampaikan adalah ketika kalian misalkan nggak tahu nih kata ini bisa diganti dengan kata apa, maka jangan nyerah dulu. Ya, karena kan kita tidak diizinkan untuk melihat vocabulary, apa sih, dictionary ya. Kita tidak diizinkan untuk melihat kamus. Maka kalian bisa menggunakan cara-cara yang akan saya share berikut ini. Nah, apa itu? Bagaimana cara menjawab kosakata yang kita tuh tidak familiar? Maka ada beberapa cara. Yang pertama adalah dengan menemukan definisi yang dari petunjuk yang diberikan. Menemukan definisi dari petunjuk yang diberikan atau definition from context clue. Biasanya ya di soal-soal vocabulary itu biasanya setelah kata itu juga ada definisinya gitu ya. Maka kita bisa menebak kata tersebut dari definisi. Salah satu clue yang diberikan adalah adanya tanda strip seperti ini ya. Kita lihat di teks nih. Adanya tanda strip seperti ini. Nah, ini juga kata-kata yang muncul setelah strip ini itu adalah definisi dari kata sebelumnya. Contoh nih ya, in behaviorism in line C. Nah, behaviorism itu katanya apa ya? Nah, maka untuk menebak kira-kira behaviorism ini apa, maka di sini diberikan clue strip. Maka kita bisa menebak makna dari behaviorism dari kata-kata setelah strip ini. Maka kita pahami ini ya, kita pahami kata-kata ini. Oke, Oke, contoh ya, the belief that the role of the psychologist is to study behavior. Jadi, behaviorism itu katanya adalah sebuah keyakinan bahwa peran dari seorang psikolog itu adalah untuk mempelajari tingkah laku yang dapat diobservasi katanya. Berarti tingkah laku yang dapat diobservasi bukan pikiran sadar atau tidak sadar. Jadi, intinya itu adalah behaviorism itu adalah sebuah
keyakinan bahwa peran seorang psikologi itulah mempelajari tingkah laku yang dapat diobservasi. Maka mana kira-kira makna yang sama dengan kata-kata tersebut? Apakah conscious thought patterns? Sudah pasti bukan ya. Katanya tadi bukan conscious thought patterns. Apakah unconscious thought patterns? Juga bukan. Apakah unobservable action? Juga bukan. Maka yang tepat adalah observable action. Tindakan yang dapat diobservasi. Maka inilah yang paling tepat. Oke. Nah, selanjutnya, selain definisi, kita juga bisa menebak makna kata dari kata yang ditanyakan menggunakan clue contoh ya. Biasanya nih, setelah kata-kata yang ditanyakan itu diberikan contohnya. Ya, contoh itu bisa kata-kata seperti example, ya. Kata-kata seperti example, bisa juga seperti that is, bisa juga for instance, ya. For instance, bisa juga seperti such as, ya, dan lain sebagainya. Intinya ada contoh-contoh yang diberikan untuk kita bisa menebak makna dari kata yang ditanyakan. Oke, saya berikan contohnya ya. Misalkan di sini positive reinforcement. Oke, positive reinforcement. Ada di baris ke-7. Oke, ini positive reinforcement. Nah, kita bisa menebak makna dari positive reinforcement. Kita bisa lihat ada nggak clue yang diberikan setelah kata ini. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada kata such as. Oke, such as ya. Nah, berarti such as ini menunjukkan contoh. Berarti kalau kita nggak tahu nih makna dari kata positive reinforcement, kita bisa tebak dari kata-kata setelah such as, yaitu positive reinforcement itu contohnya seperti ada praise katanya, food and money. Kira-kira kalau ada kata praise, praise itu kayak penghargaan gitu ya, ada penghargaan, makanan, dan uang. Apakah ini misalkan sebuah hadiah? Apakah ini sebuah penghargaan, rewards gitu ya, bribe atau penalty? Maka biasanya kalau ada prize gitu ya, ada praise, food, and money, itu biasanya lebih ke rewards. Oke. Nah, itu dari contoh. Oke. Next. Cara yang ketiga, kita juga bisa menebak makna dari kata yang ditanyakan menggunakan clue yang lain, yaitu dari conjunction or. Or ya. Or itu artinya atau. Biasanya kata-kata setelah dan sebelum or itu memiliki makna yang mirip ya, yang hampir sama. Ya, makna yang menunjuk ke sesuatu yang sama. Ya, maka kalau seandainya misalkan contoh seperti ini, what is negative reinforcement? Nah, ini ya. Nah, kita lihat ada nggak clue yang bisa membantu kita untuk menebak kata ini? Di sini diberikan kata or. Nah, berarti lihat aja kata setelah or artinya apa nih? Punishment, hukuman. Ya, berarti negative reinforcement juga memiliki makna yang sama dengan punishment. Maka jawabannya adalah ya. Oke, itu 3 cara ya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, cara yang keempat, yaitu menentukan makna dari bagian kata. Jadi, biasanya kata-kata yang ditanyakan di soal-soal reading itu, eh, makna makna bagian katanya sudah ada, sudah jelas gitu ya, atau sudah baku gitu. Nah, makna bagian kata itu atau meaning from word parts, biasanya kata-kata itu ada di masukkan kata-kata seperti kontra, mau, miss, sub, deck, multi, sultry, dan sebagainya. Maka ini kata makna katanya sudah baku ya, sudah pasti ada, sudah pasti gitu. Contoh kalau misalnya kontra, contradiction, berarti sesuatu yang berlawanan. Berarti cari aja di opsinya yang mengandung makna berlawanan. Atau mal, misalnya malcontent. Mal itu buruk artinya. Atau misunderstood, miscommunication. Berarti ada kalau miss, berarti itu sesuatu yang error atau sesuatu yang mengandung kesalahan.
Berarti kita walaupun kita tidak memahami makna setelah kata miss, tapi karena ada kata miss, berarti cari aja yang errornya gitu kan. Oke. Tapi dengan catatan kita harus menghafal ya. Kita harus menghafal word parts yang ada di table ini ya supaya lebih memudahkan kita. Ada kata Dix, Domin, Jude, dan lain sebagainya. Contoh, the word vividly in line 6 is closest in meaning to. Vividly, dari kata viv. Kita lihat, viv artinya apa? Artinya life, hidup gitu ya, atau kehidupan. Maka carilah makna yang mirip dengan life. Maka jawabannya adalah yang apakah in culture way, in correct way, in life-like way, atau in a brief way. Maka yang paling tepat adalah yang C, to life-like way. Nah, karena ada kata life-nya di situ ya. The word misspell, dari kata miss tadi error ya, berarti cari yang maknanya error. Apakah highly improper, vulgar, incorrectly written, atau slang. Maka kalau error berarti mengandung kesalahan. Berarti ya incorrectly, berarti C. Oke, nomor 3. The word dictation in line 8 encloses in meaning to. Berarti dari kata diction ya, diction. Kalau kita lihat dict di sini artinya say, mengatakan ya. Berarti cari mengatakan berarti ya apakah writing, sentence structure, from speech. Maka paling tepat adalah yang speech. Nah, jadi kayak gitu ya. Intinya kalau seandainya kita memahami nih, nanti kita hafal nih, word parts yang ada di table ini, itu akan sangat membantu sekali kita untuk menentukan makna dari kata yang ditanyakan. Oke, itu yang keempat ya. Yang kelima. Oke, yang kelima, menggunakan konteks dalam menentukan makna kata yang sulit. Nah, menggunakan konteks. Oke, konteks. Jadi maksudnya adalah kita bisa menebak makna sebuah kata yang ditanyakan dari konteks yang mengelilingi. Ya, misalkan kalau konteksnya di laut, ya berarti sesuatu yang di laut gitu ya. Kalau konteksnya di daratan, berarti sesuatu yang di daratan. Contoh nih, the barges headed across the lake. The barge headed across the lake. Pertanyaan adalah, a barge is probably which are following. Barge itu apa katanya? Apakah train, plane, bicycle, or boat? Nah, kalau kita perhatikan, barge headed across the lake. Di sini ada konteks lake. Lake itu kan danau ya. Berarti kalau danau, apakah barge ini kereta? Apakah ada kereta di danau? Kan nggak mungkin. Apakah pesawat di danau? Gitu ya. Apakah kereta di danau? Maka yang paling tepat adalah ini, kapal ya. Maka kapal bisa kita apa? Bisa kita jadikan konteksnya konteks danau. Tuh. Oke. Nah, yang terakhir dari vocabulary, menjawab pertanyaan kosakata sederhana dengan menghindari makna normalnya. Jadi, ada beberapa kata yang sering ditanyakan, tapi sebenarnya kita tuh udah tahu tuh makna katanya, karena katanya itu sangat sederhana sekali. Ya, atau kata-kata yang sering kita gunakan sehari-hari, seperti push gitu ya, seperti put, juga ini ya, seperti store gitu ya, dan lain sebagainya. Itu kata-kata yang kita udah tahu maknanya gitu. Nah, kalau kata-kata ini muncul, maka jangan terjebak ya. Biasanya jawabannya itu adalah makna kata yang maknanya itu jauh dari kata yang ditanyakan. Contoh, he put his answer this way. Put itu kan artinya meletakkan. Berarti sesuatu yang kita gunakan tangan kita untuk meletakkannya gitu ya. Atau memiliki makna sesuatu yang kita memindahkan sesuatu dari satu tempat ke tempat yang lain. Maka kita harus menghindari jawaban yang makna katanya mirip dengan kata put. Ya. Maka kalau kita perhatikan a place, berarti place itu meletakkan ya, berarti sama. Set juga sama. Nah, kalau express berbeda ya. Kalau handed kan sesuatu kita menggunakan dengan tangan kita juga sama. Maka yang paling tepat, yang paling berbeda adalah expressed. Nah, yang C ya. Contoh lain misalkan. The word roof in line 1, roof itu kan kasar ya.
Ini kan udah biasa kita gunakan sehari-hari. Maka kita harus menghindari atau memilih kata pilihan yang makna katanya berbeda dengan smooth. Kalau unsmooth ini sama, mean juga sama, ya heavy juga sama. Maka approximate paling berbeda. Stores, store toko gitu ya. Berarti kalau department sama, market sama, shop juga sama. Maka paling berbeda adalah supplies. Take, mengambil. Berarti maknanya sama dengan holds. Possess juga sama ya, kayak possess memiliki. Take, grab juga sama. Maka paling berbeda adalah understand. Nah, itu adalah cara-cara kita untuk menebak makna kata-kata yang ditanyakan di soal-soal reading TOEFL kalau kita tidak tahu artinya dan kita tidak bisa melihat kamus ya. Kita bisa melakukan langkah-langkah yang tadi. Jadi ada 6 ya. Yang pertama itu kita menggunakan definition, yang kedua itu contoh, yang ketiga itu or, yang keempat itu kita menggunakan word parts, yang kelima itu konteks, dan yang keenam itu adalah menghindari memilih uh, jawaban yang kalau kata yang ditanyakan itu adalah kata-kata sederhana. Okay, everyone, that's all for today's. Just for this video. Saya akan lanjutkan ke pembahasan berikutnya di video berikutnya. Okay, see you everyone. I'll see you around.